Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, kita lanjutkan pembahasan kajian kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah fil Aqidah. Kita masuk ke bab yang kelima, Al-Quran wal Kalam. Poin nomor 1, beliau berkata, Al-Quranu kalamullah, hurufuhu wa ma'anihi, munazzalun ghairu makhluqin minhu bada wa ilaihi ya'ud. Wa huwa mu'jizun dalun ala sidqi ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Wa mahfudhun ila yaumil qiyamah. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, baik hurufnya maupun makna-maknanya. Munazzalun, yang diturunkan dari Allah. Ghairu makhluqin, dan bukan makhluk. Minhu bada, dari Allah mulai. Wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah akan kembali. Wa huwa mu'jizun, dan Al-Quran itu mu'jiz, membuat lemah. Membuat lemah maksudnya tidak ada seorang pun yang bisa membuat seperti Al-Quran. Dalun ala sidqi ma ja'a bihi Nabi SAW, menunjukkan kepada kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahfudhun ila yaumil qiyamah, dan akan dijaga sampai hari kiamat. Ini akal Islam, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah. Mana dalilnya bahwa Al-Quran itu kalamullah, Pak? Banyak, diantaranya surat At-Taubah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ayat yang ke-6. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka, apabila ada seorang dari kaum musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah ia, hatta yasma'a kalam Allah, sampai ia mendengarkan kalam Allah, firman-firman Allah. Itu maksudnya Al-Quran. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu kalam, firman Allah dan kalimat Allah. Dan itu merupakan sifat Allah. Itu merupakan apa? Sifat Allah. Karena Allah disifati dengan sifat apa? Berbicara. Ya. Kemudian kata beliau,
Munazzalun ghairu makhluk. Diturunkan dari Allah. Dalil yang menunjukkan Al-Quran diturunkan dari Allah banyak sekali, Pak. Di antaranya Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan itu Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Berarti Allah yang menurunkan. Dan turun itu dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Itu namanya turun, Pak. Berarti kalau Al-Quran turun dari Allah, artinya apa? Allah berada di atas. Iya. Dan ini bantahan terhadap orang yang mengingkari Allah berada di atas. Kemudian kata beliau, ghairu makhluk. Bukan makhluk. Mana dalil bahwa Al-Quran bukan makhluk? Banyak. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf. Allah berfirman, Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, milik Allah lah penciptaan dan perintah. Ya, Allah berfirman, Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, milik Allah lah penciptaan dan perintah. Di situ Allah membedakan antara penciptaan dengan apa? Perintah. Al-Quran ini masuknya yang mana? Perintah. Dalilnya mana? Itu surat yang lainnya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami telah mewahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Maksudnya Al-Quran. Di situ Allah menegaskan, Pak, bahwa Al-Quran itu dari perintah kami. Ya, berarti Al-Quran tidak diciptakan dan tidak termasuk yang diciptakan. Dalil yang kedua bahwa Al-Quran bukan makhluk, surat Ar-Rahman. Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Quran dan telah menciptakan Al-Insan. Lihat, ketika Allah menyebutkan manusia, insan, Allah mengatakan apa? Khalaqa, yang telah menciptakan. Tapi ketika Allah menyebutkan Al-Quran, Allah mengatakan apa, Pak? Allama, yang telah mengajarkan. Kalau Al-Quran itu makhluk, tentu harusnya Al-Quran dikatakan apa? Khalaqal Quran. Tapi Allah tidak mengatakan untuk Al-Quran itu khalaqa. Tapi Allah mengatakan allama. Adapun untuk insan, Allah mengatakan apa? Khalaqal insan. Yang telah menciptakan insan. Berarti Allah membedakan. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran bukan makhluk, apalagi, Pak? Doa Nabi. Kata Rasulullah SAW, Man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat, lalu ia mengucapkan, A'udhu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Lihat, Rasulullah di sini berlindung kepada apa? Kalimat-kalimat Allah. Dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Sedangkan, Pak, meminta perlindungan kepada makhluk syirik dalam perkara yang makhluk tidak bisa lakukan. Maka ketika Rasulullah berlindung kepada kalimat-kalimat Allah, sedangkan Al-Quran termasuk kalimat Allah, tidak, Pak? Masuk. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran bukan apa?
makhluk. Tapi masalahnya Pak, ada firqah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Firqah apa itu namanya? Namanya firqah Mu'tazilah. Mu'tazilah. Iya. Mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Kenapa orang Mu'tazilah, Pak, meyakini Al-Quran itu makhluk? Dasarnya, sumbernya, gara-garanya, orang Mu'tazilah menolak sifat kalam. Menolak sifat apa? Kalam. Orang Mu'tazilah mengatakan Allah tidak mungkin berbicara. Dan Allah tidak disifati apa? Berbicara. Karena mereka menolak sifat berbicara bagi Allah, maka mereka mau tidak mau harus mengatakan bahwa Al-Quran apa? Makhluk. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan Allah punya sifat apa? Berbicara. Maka apa yang Allah bicarakan karena itu berasal dari Allah tidak mungkin makhluk. Tidak mungkin apa? Makhluk. Cuma masalahnya Pak, orang-orang Mu'tazilah ini biasalah Pak ya, yang namanya ahli bid'ah itu berusaha nyari-nyari dalil Pak. Berusaha apa? Mencari-cari pembenaran. Mereka berdalil dengan surat Ar-Ra'd ayat 16. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai. Allahu khaliqu kulli syai. Allah pencipta segala sesuatu. Kata mereka, Al-Quran termasuk sesuatu. Berarti Al-Quran termasuk yang diciptakan. Karena Allah itu tegas mengatakan di situ, Allah pencipta segala sesuatu. Maka dibantah oleh Ahlussunnah, ya, bahwa itu berhubungan dengan penciptaan. Sedangkan Al-Quran masuknya dalam perintah, bukan dalam apa? Penciptaan. Dan sudah kita sebutkan tadi, ya firman Allah, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah milik Allah lah penciptaan dan perintah. Di situ Allah membedakan antara penciptaan dan apa? Perintah. Sedangkan Al-Quran masuknya dalam apa? Perintah. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi ayatnya. Ya. Maka ketika Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai, Allah pencipta segala sesuatu, Al-Quran gak masuk dalam ayat ini. Kenapa? Karena Al-Quran tidak masuk dalam penciptaan. Kata mereka, tapi ayat itu umum, kulla, pakai kulla, segala sesuatu. Maka kita jawab kepada orang Mu'tazilah, kamu hai Mu'tazilah, kamu meyakini bahwa perbuatan manusia itu tidak termasuk yang diciptakan oleh Allah. Karena Mu'tazilah itu keyakinannya Qadariyah, Pak. Mu'tazilah, keyakinan Mu'tazilah itu apa? Qadariyah. Apa itu Qadariyah? Orang yang menolak adanya takdir. Nah, mereka mengatakan perbuatan manusia yang menciptakan adalah dirinya sendiri. Perbuatan manusia yang menciptakan adalah manusia. Dan Allah tidak menciptakan perbuatan manusia. Ini keyakinan Mu'tazilah, Pak. Maka kita katakan kepada kaum Mu'tazilah, bukankah Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai. Allah pencipta segala sesuatu. Bukankah di situ umum juga? Ya. Juga Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan kamu dan amalan-amalan kamu.
Ada apa kok kamu mengatakan perbuatan manusia tidak termasuk yang diciptakan oleh Allah? Sedangkan Al-Quran masuk yang diciptakan oleh Allah. Padahal sudah tegas ayatnya menunjukkan bahwa Al-Quran tidak termasuk penciptaan. Sementara kamu mengecualikan ayat tadi bahwa perbuatan manusia tidak diciptakan tanpa dalil. Nggak pakai dalil sama sekali, Pak. Hanya pakai akal saja. Ya. Ini akal Islam. Jadi hujah orang Mu'tazilah dengan ayat itu, ya, sama sekali tidak benar. Akal Islam, saudaraku seiman. Dan banyak lagi alasan atau dalil-dalil yang dipakai oleh kaum Mu'tazilah untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya, kita tidak akan membahas itu secara terperinci, Pak. Ya, karena itu pembahasan yang mendetail dan dalam. Ya. Yang jelas, Pak, kita Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa Al-Quran firman Allah bukan makhluk. Dan ini ijma' seluruh sahabat. Ijma' seluruh tabi'in. Ijma' seluruh tabi'in. Ya, ini ijma' seluruhnya. Sampai akhirnya muncul kaum Mu'tazilah yang meyakini bahwa Al-Quran itu apa? Makhluk. Nah, akal Islam, munculnya pendapat ini setelah terjadinya ijma'. Dan para ulama semua sepakat bahwa pendapat Mu'tazilah ini batil, sesat, Pak. Bahkan sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan, man qala bi annal Qur'ana makhlukun fahuwa kafir. Siapa yang mengatakan bahwasannya ya Al-Qur'an itu makhluk, maka dia kafir. Karena konsekuensi mengatakan Al-Qur'an makhluk itu berat, Mas. Ya. Apa? Kalau Al-Qur'an makhluk berarti apa, Pak? Yang namanya makhluk, itu nggak sempurna, ada kekurangan. Berarti kalau makhluk, apa konsekuensinya? Kalau Al-Quran makhluk, boleh dong kita kritik. Namanya juga makhluk. Boleh dong kita tolak. Kalau tidak sesuai dengan apa? Akal. Makanya kaum Mu'tazilah, Pak, mereka punya keyakinan ya bahwasannya akal itu lebih tinggi dari apa? Dalil. Sehingga akhirnya semua dalil yang tidak sesuai dengan akal mereka tolak. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimakumullahu jami'an. Kemudian kata beliau, minhu bada, dari Allah ya, Al-Quran itu turun, mulai, karena Allah yang berbicara, Allah yang apa? Yang berbicara secara hakiki. Dan Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan, Pak, Allah berbicara secara hakiki dengan suara yang terdengar. Ya, dengan suara apa? Yang terdengar. Mana dalilnya yang menunjukkan bahwasanya ikhwatul Islam, saudaraku seiman, Al-Quran itu apa, Allah berbicara dengan suara yang terdengar. Banyak, ya. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam." Ingatlah, Allah akan berfirman kepada Isa, "Hai Isa bin Maryam." Ini berbicara tidak, Pak? Dan namanya berbicara pasti dengan apa? Suara. Dan pasti terdengar, Pak. Demikian pula Allah berfirman, "Wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiya." Dalam surat Maryam ayat 52. Dan kami memanggil Musa dari samping kanan bukit Tur. Lihat,
kami memanggil Nabi Musa. Yang namanya memanggil itu apa? Hah? Dengan suara. Gak mungkin tanpa suara. Iya. Demikian pula akhwal Islam, saudaraku seiman. Di hari kiamat nanti Allah akan mengajak bicara setiap manusia. Kata Rasulullah apa? Yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Yang jauh mendengar suara Allah seperti yang dekat. Mendengar suara Allah seperti yang dekat. Berarti Allah berbicara dengan suara yang terdengar. Ya. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, saudaraku sekalian. Kata beliau, minhu bada. Dari Allah mulai, artinya Allah yang berbicara. Dan Allah yang menurunkan. Wa ilaihi ya'ud. Dan kepada Allah Al-Quran akan kembali. Artinya Al-Quran nanti akan dikembalikan kepada Allah. Di mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa Al-Quran itu suatu malam, Pak, akan hilang dari dada-dada manusia. Ya. Kata Nabi SAW bersabda, la yasriyanna alal Qur'ani lailah. Sungguh benar-benar suatu malam nanti Al-Quran akan apa? Hilang. Fala yutrak ayah fi mushafin wala fi qalbi ahadin illa rufi'at. Tidak tersisa lagi satupun ayat dalam mushaf. Tidak pula yang ada dalam hafalan seseorang kecuali akan hilang, diangkat semuanya. Semua kembali kepada Allah nanti di akhir zaman. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Jadi Al-Quran akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, wa huwa mu'jizun, dan Al-Quran itu mukjizat. Apa sih maknanya mukjizat itu, Pak? Dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan. Artinya membuat lemah. Membuat lemah siapa? Membuat lemah manusia untuk membuat yang sama dengan Al-Quran. Makanya Allah menantang. Allah menantang dalam Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Jika kalian merasa ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami itu Al-Quran, silakan kalian buat yang sama saja, satu surat saja yang sama. Silakan. Silakan kalian panggil teman-teman kalian yang ahli bahasa itu. Jika kalian orang-orang yang benar. Lihat, Allah menantang. Menantang semua para ahli bahasa Arab, para ahli sastra untuk membuat satu surat saja yang sama dengan Al-Quran. Sampai detik ini tidak ada. Ya. Tidak ada. Makanya Allah mengatakan walau kana ba'duhum li ba'dhin dhahira. Walaupun mereka saling bahu-membahu untuk membuat Al-Quran, tidak bisa. Tidak bisa. Karena Al-Quran ini luar biasa, Pak. Balaghahnya, makna-maknanya, dan yang lainnya. Makanya itu disebut dengan mukjizat. Yaitu membuat manusia lemah untuk mendatangkan yang apa? Yang sama dengan Al-Quran. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian kata beliau, dalun ala sidqi man ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menunjukkan kepada kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menunjukkan kepada kebenaran risalahnya Rasulullah.
Dari mana Pak? Banyak sisi Pak. Pertama, Al-Quran memberitahu tentang apa yang telah terjadi di masa lalu dan yang akan terjadi nanti sampai hari kiamat. Dan itu tidak mungkin Pak berasal dari sabda Rasulullah SAW. Tidak mungkin itu berbuatan manusia. Bagaimana? Allah dalam Al-Quran diceritakan tentang kisah kaum Ad, Samud, dan kisah-kisah yang telah Allah hancurkan dan Allah kubur mereka. Dan Allah ceritakan juga tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Demikian pula tentang kejadian-kejadian hari kiamat nanti. Allah kisahkan itu Pak. Manusia tidak akan mampu itu Pak. Yang mampu hanyalah pencipta alam semesta. Di antaranya juga Pak, berapa banyak Pak, di zaman sekarang teknologi canggih membuktikan akan kebenaran Al-Quran. Ya, membuktikan akan kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran benar, hak. Ya. Dan banyak lagi yang lain saudaraku seiman, di mana itu menunjukkan bahwa risalah Nabi Muhammad itu benar. Dan sampai detik ini manusia terus menggali kebenaran Al-Quran, tak pernah ada habis-habisnya. Ya. Kemudian kata beliau, mahfudun ila yaumil qiyamah. Terjaga sampai hari kiamat. Mana dalilnya? Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra. Allah firman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikr dan kami sendiri yang akan menjaga az-zikr itu. Sudah janji dari Allah bahwa Allah pasti akan menjaga Al-Quran. Dan itu terbukti Pak. Berbagai macam usaha untuk merusak Al-Quran selalu dibantah, ketahuan. Walaupun cuma satu harokat, ketahuan. Allah jadikan banyak orang mau menghafal Quran. Di dunia ini jutaan orang menghafal Quran Pak. Dengan hafalan yang sangat mungkin sekali. Sehingga tidak mungkin orang berusaha untuk mengubah-ubahnya. Kalau imam salah, makmum pasti ada yang benerin. Itu menunjukkan bahwa memang Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya Al-Quran yang dijaga langsung oleh Allah. Selain Al-Quran, Zabur, Injil, Taurat, itu penjagaannya diserahkan kepada siapa? Kepada pendeta-pendeta mereka. Allah berfirman, bimastuhfidhu min kitabillah. Dengan apa yang mereka telah diperintahkan untuk menjaga kitabullah. Kenapa Pak? Taurat dan Injil itu penjagaannya diserahkan kepada pendeta dan ulama-ulama mereka. Sementara Al-Quran, Allah sendiri yang langsung menjaganya Pak. Karena Pak, sebelum Rasulullah SAW, setiap kali seorang nabi meninggal, diganti oleh nabi lagi. Ya. Jadi estafet terus ada Pak. Seorang nabi meninggal, ganti lagi sama nabi. Terus saja. Sedangkan Rasulullah SAW setelah wafat, tidak ada lagi nabi. Tidak ada lagi orang yang dapat wahyu. Maka Allah sendiri yang akan menjaga Al-Quran. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Dan ini merupakan kenikmatan, nikmat yang besar. Di mana kitab suci kita langsung dijaga oleh pencipta langit dan bumi. Tak akan pernah berubah selama-lamanya. Alhamdulillah. Lalu apa konsekuensinya Pak? Ketika kita beriman bahwa Al-Quran firman Allah.
Maka konsekuensinya adalah kita berusaha yang pertama apa? Berusaha mentadaburinya. Memahaminya. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Ataukah hati mereka ada gemboknya, ada kunci-kuncinya? Tuh lihat. Tadabur Al-Quran penting, Pak. Jangan cuma tadabur alam. Kalau tadabur alam rajin. Tapi kalau tadabur Al-Quran males. Padahal manfaat tadabur Al-Quran itu luar biasa untuk hati kita, Pak. Ya. Adakan waktu. Kalau zaman sekarang kan ada one day one juz. One day one juz. Cuman baca doang. 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz. Gak paham gak masalah. Yang penting baca. Kenapa tidak adakan saja one day one ayah? 1 hari 1 ayat ditafsirkan dengan merujuk kitab-kitab para ulama. Itu lebih manfaat. Karena 1 ayat yang kita pahami, lalu kita amalkan, itu luar biasa. Makanya sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim mengatakan apa, Pak? Mentadaburi Al-Quran jauh lebih baik daripada sebatas membaca Al-Quran tanpa memahaminya. Mana yang lebih baik? Antum baca 10 ayat tapi penuh ditadaburi dan dimaknai. Yang satu lagi baca 1 juz. Kita katakan yang lebih baik yang 10 ayat. Kenapa? Karena memang Allah turunkan Al-Quran itu untuk ditadaburi. Bukan hanya sebatas apa? Dibaca. Membaca Al-Quran bagus. Rasulullah menganjurkan kita membaca Al-Quran sahih. Rasulullah sabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat untuk yang membacanya. Ya. Tapi Pak, sebatas baca nggak paham, manfaatnya tidak sebesar membaca sambil apa? Mentadaburi. Ya. Coba, kalau antum 1 hari 1 ayat aja, 1 tahun lumayan Pak, 360 ayat. Kalau 1 hari 2 ayat, Masya Allah. Ada enggak waktu kita untuk mentadaburi Al-Quran ya akhul Islam? Ya hendaknya kita berusaha ya akhi. Karena mentadaburi Al-Quran itu tanda si hamba ini dibukakan pintu hidayah. Makanya Allah mengatakan, "Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Tuh lihat. Artinya orang yang tidak mentadaburi Al-Quran hatinya apa? Terkunci. Kebalikannya apa? Kalau orang yang mentadaburi Al-Quran berarti hatinya apa? Terbuka. Terbuka untuk hidayah. Masya Allah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kedua, mengamalkan Al-Quran. Ya, mengamalkan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran Pak, tidak kita amalkan. Rasulullah SAW sabda, "Al-Quranu hujjatun laka au alaik." Al-Quran itu menjadi hujjah yang akan membela kamu. Atau Al-Quran itu akan menjadi hujjah yang akan menyeret kamu ke dalam api neraka. Tuh lihat. Sekarang kita maunya mana? Al-Quran menyeret kita ke surga atau ke neraka? Kalau kita ingin Al-Quran menyeret kita ke surga, apa yang harus kita lakukan?
pelajari, amalkan. Jangan cuek mas sama Al-Quran mas. Banyak diantara kita ya sama Al-Quran cuek banget. Lebih asyik dengan HP-HPan. Ya, dengan macam-macam lah. Dari syahwat kehidupan dunia. Cobalah ada waktu. Walaupun sehari cuma setengah jam. Sehari setengah jam aja untuk melantunkan ayat-ayat Allah. Dan mentadaburinya. Wallah itu manfaat buat kita Pak. Sangat manfaat. Dan nanti di hari kiamat Pak. Setengah jam itu yang sangat kita butuhkan. Setengah jam yang kita gunakan untuk mentadaburi Al-Quran. Setengah jam yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Di hari kiamat. Itu setengah jam itu yang sangat kita Pak, butuhkan dan bermanfaat buat kita. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kemudian yang ketiga, ya, itu kita berusaha Pak menghafalnya sesuai kemampuan. Tapi itu tidak wajib. Karena menghafal Al-Quran pahalanya besar. Di mana menghafal Al-Quran menentukan juga kedudukan kita nanti pada hari kiamat di surga. Rasulullah bersabda kepada penghafal Quran. Allah berfirman, qala Allahu ya li sahibil Quran, yuqalu li sahibil Quran. Akan dikatakan kepada penghafal Quran, Iqra. Warattil kama kunta turattil fid dunya. Baca dan tartilkan sebagaimana kamu tartilkan dalam kehidupan dunia. Wartaqi, naiklah. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin qara'taha. Sesungguhnya kedudukanmu di surga di sisi ayat terakhir yang kamu hafal. Masya Allah. Semakin banyak hafalan ayat Pak, semakin tinggi derajatnya di mana? Di surga. Makanya Pak, ya, menghafal Al-Quran itu barokah Pak, barokah. Bayangkan kalau Al-Quran itu ada di dada-dada kita, barokah, Masya Allah. Ya, ikhwata Islam saudaraku seiman. Nah, ini saudaraku sekalian, maka sekali lagi mari kita jadikan Al-Quran sebagai hiasan waktu-waktu kita dan hidup kita. Rasulullah SAW berdoa. Apa doa Rasulullah? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadari wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai rabi'a qalbi. Sudah masuk. Baik. InsyaAllah kita lanjutkan setelah Isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sedikit kita lanjutkan, kemudian kita buka tanya jawab. Nabi SAW di antara doanya adalah anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadari wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai rabi'. Rabi' itu artinya air yang menyejukkan dadaku. Wa nura sadari, dan cahaya untuk hatiku. Wajalah huzni, dan penghilang kesedihanku, pelipur lara. Wadhahaba hammi, dan penghilang kegundahanku. Subhanallah. Niat Nabi SAW minta kepada Allah, Pak, agar Al-Quran ini dijadikan sebagai apa? Pelipur lara. Kalau kita sedih, baca Quran.
kita galau, baca Quran. Ya. Karena Al-Quran itu syifa, obat, Pak, obat. Ya. Maka dari itu saudaraku seiman, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, keberkahan waktu seseorang itu mengikuti Al-Quran. Semakin ia banyak membaca Al-Quran, semakin barokah waktunya, Pak. Semakin barokah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, ya, dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sekira cukup, kita buka tanya jawab. Nah, salahkah jika kita menolak seseorang karena fisiknya? Enggak salah. Ini kayaknya dari akhwat ini ya. Ada akhwat nih ya, kayaknya ditawar sama ikhwan, ternyata akhwat ini gak serak sama fisiknya. Lalu si akhwat ini menolak, gak apa-apa. Iya. Di salah satu yayasan, ada rapat selalu menabrak waktunya sholat atau adzan. Dan rapatnya belum berhenti. Katanya sih tanggung. Masalahnya sering seperti ini, jujur anak tidak enak. Jika waktu sholatnya agar dia baikan. Bagaimana baiknya ya Ustadz? Karena kalau anak izin sholat suka disanggah. Sebentar lagi tanggung. Rapatnya soal apa? Karena sholat di awal waktu bukan apa? Wajib, tapi apa? Keutamaan. Paham tidak? Kemudian rapatnya ini menyebabkan meninggalkan jamaah enggak? Kalau gara-gara rapat akhirnya meninggalkan sholat apa? Berjamaah. Apakah tujuannya nanti setelah rapat berjamaah lagi? Karena kan sholat berjamaah itu tidak disyaratkan harus di masjid. Atas pendapat yang sahih. Iya. Nah sekarang ketika rapat diundurkan, soal apa Pak? Karena sudah saya sebutkan tadi ya, melakukan sholat di awal waktu itu tidak wajib, tapi itu sebuah keutamaan saja. Tapi kalau isi rapatnya sangat penting, sangat urgen, ya, sehingga akhirnya menyebabkan tanggung dilanjutkan dulu, baru setelah itu sholat apa? Berjamaah. Silahkan, nggak masalah. Ya, hal seperti ini tidak apa-apa. Karena apa? Karena mendahulukan yang lebih besar maslahatnya. Selama tidak melanggar syariat. Ya. Apakah boleh tayamum dan kiblat mengikuti arah majunya kereta atau bus ketika sedang safar? Pertama Pak, untuk sholat wajib pada asalnya tidak boleh di kendaraan. Untuk sholat wajib pada asalnya tidak boleh di atas kendaraan kecuali kalau memang tidak bisa turun. Contoh misalnya pesawat, nggak mungkin untuk bilang ke pilot, Pak, turun dulu Pak, mau sholat gitu. Nggak mungkin. Atau kapal laut, nggak mungkin juga. Atau kereta api cepat, susah. Ya. Selama masih bisa turun,
wajib turun. Adapun sholat sunnah boleh di atas apa? Kendaraan. Nabi SAW pernah sholat witir di atas kendaraan, menghadap kemana saja kendaraannya. Ngikutin apa? Kendaraan. Ya. Bagaimana cara wudhu akhwat jika tempat wudhunya terbuka atau tercampur dengan ikhwan? Karena takutnya aurat terlihat jika di tempat wudhu umum. Upayakan. Pertama, untuk tidak campur baur. Untuk tidak apa? Campur baur. Ya. Selama masih tidak bisa campur, selama masih cari tempat yang bagus, yang tersembunyi, upayakan. Tapi kalau memang keadaannya tidak dan terbuka, sementara waktu mau habis, maka sebetulnya bisa. Kalau antum misalnya si wanita itu berdua dengan temannya yang menjaga, ya, pakai kain atau jilbabnya seperti itu, supaya nggak kelihatan sama orang. Kalau sama temannya, tapi kalau sendirian bagaimana? Coba membelakangi, menghadap tembok misalnya. Ya, yang jelas berusaha dulu. Apakah boleh tayamum ketika safar dalam bus atau kereta karena toiletnya kecil dan khawatir pakaian terkena najis? Khawatir. Kalau masih ada air wajib wudhu. Karena Allah mengatakan, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. Jika kamu tidak mendapatkan air, maka apa? Tayamumlah. Selama masih dapat air dan bisa menggunakannya, adapun sebatas kekhawatiran ini Pak, tidak bisa menggugurkan kewajiban wudhu dengan air. Sebatas khawatir, berusaha saja. Ya. Maka dari itu selama masih ada air, wajib dengan air. Bolehkah penuntut ilmu mentadaburi Al-Quran di rumah sendiri tanpa guru? Kalau penuntut ilmu ini pintar bahasa Arab dan tadaburnya dengan cara merujuk kitab-kitab para ulama, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, silahkan. Tapi kalau dia nggak bisa bahasa Arab, cuma baca terjemah lalu tafsirin sendiri, wah ini bahaya. Ini sangat berbahaya. Ibnu Katsir berkata, wa amma tafsirul Quran bi mujarradir ra'yi fa haram. Adapun menafsirkan Al-Quran hanya sebatas dengan ra'yu, pendapat, akal, maka itu hukumnya haram. Nggak boleh. Ya. Bagaimana kalau ada orang yang hafal Quran tapi akidahnya bukan ahlu sunnah? Khawarij rata-rata penghafal Quran Pak. Rasulullah yang memberitahukan begitu. Ketika Rasulullah menyebutkan tentang kaum Khawarij, apa kata Rasulullah? Yaqra'unal Qur'an. Mereka apa? Membaca Al-Quran. Hafal rata-rata banyak. Tapi gara-gara keyakinannya yang sesat gitu Pak. Apa kata Rasulullah? Yamrukuna minad din. Mereka melesat dari agama. Sebagaimana melesatnya panah dari apa? Buruannya. Ya. Akidah itu penting Pak. Kalau cuma hafal Quran tapi akidahnya tidak sesuai dengan akidah yang ada dalam Al-Quran dan hadis, nyeleneh. Ya.
tahun lalu qadarullah ayah saya meninggal. Dan insya Allah bulan depan saya akan berangkat haji menggantikan porsi beliau. Apakah ayah saya wajib untuk dibadalkan haji atau tidak? Pertama, antum sudah haji belum? Ketika antum menggantikan porsi bapak antum, dalam keadaan antum sudah haji apa belum? Kalau belum, tidak boleh menghajikan. Yang kedua, wajib menghajikan itu kalau bapak bernazar. Saya bernazar mau haji. Meninggal sebelum melaksanakan apa? Nazar. Maka antum wajib untuk menghajikan dia. Adapun dalam keadaan seperti ini, maka antum boleh menghajikannya. Dia sudah daftar, qadarullah sebelum berangkat meninggal dunia. Sudah punya kemampuan, betul. Tapi qadarullah meninggal, maka kalau antum hajikan silahkan. Adapun kalau ayah antum tidak haji karena ketidakmampuan. Kenapa? Ketidakmampuan, entah secara fisik atau finansial, maka antum tidak ada kewajiban untuk menghajikannya. Karena beliau sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau antum mau menghajikan, silahkan saja. Bolehkah kuburan yang ada di tanah pribadi, di semen dan di keramik dilarang sama Rasul? Rasulullah melarang kuburan an yujassos, di semen. Ya. Dilarang sama Rasulullah. Juga Rasulullah melarang menulisi kuburan. Apakah larangan ini kepada haram atau makruh? Kaidah usul fikih mengatakan apa, Pak? Pada asalnya larangan itu haram. Sampai ada dalil yang memalingkannya. Sekarang mana dalil yang memalingkannya? Kepada makruh. Ya. Doa ruku dan sujud kan banyak variasinya. Apakah boleh memvariasikannya tiap rakaat atau hanya boleh setiap sholat, Ustaz? Sebaiknya satu sholat, satu variasi. Itu yang saya pahami dari perkataan Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Tasihud Doa. Ya. Jadi satu sholat misalnya baca rukunya Subhana Rabbiyal Azim. Sujudnya apa? Subhana Rabbiyal A'la. Itu untuk satu sholat. Sholat berikutnya Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ruku dan sujud. Ya. Demikian wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.